Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas tanaman yang paling umum ditanam oleh para budik damberis. Tapi sebelum kita membahas materi, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan hidupkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru kami seputar urban farming. Kangkung ini merupakan tanaman sejuta umat karena selain gampang sekali tumbuh, kangkung juga sangat tahan terhadap segala macam cuaca. Menanam kangkung itu sangat mudah teman-teman, asalkan akarnya sudah mengenai air, sudah menyentuh air, kangkung itu juga sudah dapat tumbuh. Tetapi kangkung ini juga akan mengalami kesulitan untuk tumbuh jika kita tidak memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan saat menanam kangkung. Banyak sekali pertanyaan mengenai kangkung ini, mulai dari kenapa sih daunnya kuning, terus kenapa kangkungnya kurus-kurus, tidak gendut, terus daunnya kok ada putih-putihnya. Ada juga yang bilang kalau kangkungnya daunnya itu ada yang terbakar. Sebenarnya menanam kangkung ini gampang sekali teman-teman, asalkan kita memahami kangkung yang kita tanam ini. Nah, sekarang kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika menanam kangkung, terutama di sistem budik damber ini. Yang pertama adalah teknik semai. Teknik semai ini juga akan mempengaruhi kita dalam keberhasilan menanam kangkung. Yang pertama adalah teknik semai. Teknik semai ini juga akan mempengaruhi kita dalam keberhasilan menanam kangkung. Ketika kalian menggunakan media tanam seperti tisu ataupun kapas yang kalian langsung tanam di atas ember seperti ini, usahakan media tanamnya itu tidak terlalu basah atau tidak tenggelam, karena ditakutkan bibit kangkung kalian tidak akan tumbuh. Nah, sebelumnya kami sudah pernah sharing bagaimana cara kami menyemai bibit kangkung di luar sistem budik damber. Nanti kalian bisa cek juga ya. Kami menyemai di luar sistem budik damber ini bertujuan agar kangkung yang akan kita tanam nanti atau pindahkan ke sistem budik damber ini tumbuhnya lebih optimal. Jadi ketika kangkung sudah tumbuh, biasanya sih kurang lebih 5 hari sudah kita pindahkan ke sistem budik damber. Nah, jadi waktu pemindahan itu kita sudah tahu berapa jumlah tumbuhan kangkung yang ada di satu gelas plastik seperti ini. Selain kita sudah mengetahui jumlah bibit kangkung yang kita pindahkan ke dalam satu cup seperti ini, kita juga sudah yakin semua bibit yang kita pindahkan ini tidak ada yang gagal tumbuh. Ya, walaupun ada perbedaan tinggi di sini ya teman-teman, tapi ini sudah pasti tumbuh. Dan untuk media tanam yang kami gunakan menyemai di luar sistem budik damber ini adalah tanah dan juga sekam bakar. Jadi ketika memindahkan bibit kangkung ini, itu kan akarnya masih ada tanah-tanahnya. Jadi kami hilangkan dulu tanah-tanah yang menempel di akarnya dengan cara mencuci bersih akar-akar tersebut. Baru kami pindahkan ke gelas plastik seperti ini. Dan jangan lupa ditambahkan dengan arang. Untuk media tanam ini, media tanam di luar sistem ini, kami memilih media tanam yang memang memiliki porositas yang baik. Nah, jika kalian ingin mempelajari media tanam, kami juga sudah pernah membahasnya. Kami juga menanam menggunakan rock wool, dan tanaman yang kami tanam menggunakan rock wool ini adalah tanaman selain dari kangkung, yaitu ada cabai dan juga tomat. Nah, jika kalian ingin menanam kangkung menggunakan rock wool, sebaiknya disesuaikan dulu ukuran rock wool yang akan digunakan. Dan satu potong rock wool itu jangan hanya diisi satu bibit kangkung, tapi kangkung itu kan bisa tumbuh dalam jumlah yang banyak ya. Asalkan disesuaikan saja dengan besarnya rock wool. Tapi kalau saran kami pribadi,
Karena ini di sistem Breakdamber, menggunakan arang saja pun kangkung sudah dapat tumbuh. Ketika kita menyemai kangkung menggunakan media tanam rock wool ataupun tanah, sebaiknya jika kita sudah melihat ada biji yang pecah, ini sudah dikenakan sinar matahari untuk menghindari terjadinya etiolasi atau kangkung yang tumbuh tinggi dan kurus yang biasa disebut dengan kutilang. Tapi sebelum disemai ini biasanya kami rendam dulu biji kangkungnya selama 24 jam untuk mempercepat proses pecahnya biji kangkung. Yang kedua adalah kelebihan atau kekurangan nutrisi. Nah, sebelum berbicara tentang nutrisi, sebaiknya kalian tahu dulu mau menanam menggunakan sistem apa. Jadi nutrisinya nanti akan mengikuti. Nah, sekarang karena kita membicarakan Breakdamber, tentu saja tanaman-tanaman yang kita tanam di atas ember ini sumber nutrisinya berasal dari penguraian amoniak menjadi nitrat. Nitrat inilah yang akan menjadi nutrisi untuk tanaman-tanaman yang kita tanam dalam sistem Breakdamber ini. Jika kangkung kekurangan nutrisi, sudah pasti kangkung tidak akan tumbuh optimal. Seperti di video kami sebelumnya, kami sudah pernah membandingkan kangkung yang hanya diberi air PDAM saja dan diletakkan di sistem Breakdamber. Tentu saja kangkung yang tidak diberikan nutrisi alias hanya air PDAM saja, ini tumbuhnya tidak optimal karena nutrisi-nutrisi yang diperlukan ini tidak terpenuhi. Ya, walaupun kangkung ini merupakan tanaman yang tidak begitu rewel, tapi ketika kita menanam kangkung, kita juga harus mempertimbangkan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh kangkung agar tumbuhnya dapat optimal. Sebenarnya, penyerapan nutrisi oleh tanaman ini juga dipengaruhi oleh pH. Sederhananya, kangkung ini memiliki pH ideal antara 5,5 sampai 6,5. Untuk ikan, pH optimalnya ini antara 6,5 sampai 8. Tapi ini tergantung dari jenis ikannya ya teman-teman. Dan untuk lele, pH optimalnya itu antara 5,5 sampai 7,5. Nah, jika kita lihat bahwa kedua organisme ini bisa tumbuh pada pH 6,5. Tetapi karena sistem Breakdamber kami ini tanpa sirkulasi dan juga tanpa filter, jadi ketika airnya itu sudah di pH 6,5, kami pasti menjumpai ikan lele yang gantung dalam jumlah yang banyak. Sehingga kami memberikan batas toleransi pH di angka 6,8. Dan di angka 6,8 ini, ikan dan juga tanaman sama-sama bisa tumbuh subur. Walaupun tidak sesubur jika kita tanam menggunakan sistem hidroponik ataupun aquaponik yang sudah memiliki filter dan sirkulasi. Ada satu tanda lagi jika kangkung kekurangan nutrisi, yaitu bisa dilihat dari warna daunnya. Tanaman akan menunjukkan ciri yang berbeda-beda jika mereka kekurangan suatu nutrisi tertentu. Tapi di dalam sistem Breakdamber ini, kita sederhanakan saja ya. Jika misalnya kalian melihat warna daun kangkung ini kuning di bagian atasnya, padahal sudah terkena sinar matahari full, ini bisa digolongkan kangkung ini kekurangan nutrisi. Dan jika kalian melihat warna kangkungnya kuning di bagian atas, tapi tidak terkena sinar matahari, ini juga bisa digolongkan kangkung sedang kekurangan nutrisi dan juga kekurangan sinar matahari. Berbeda halnya jika kalian melihat daun kangkung kuning itu di batang paling bawahnya. Nah, itu daun yang paling bawah itu kan daun yang paling tua. Jadi wajar saja jika mereka akan berwarna kuning. Karena juga kan sinar mataharinya nggak kena langsung tuh ke mereka. Jadi tidak apa-apa. Jika kangkung kelebihan nutrisi, kangkung umumnya akan menunjukkan gejala daunnya seperti terbakar. Tapi sejauh ini pada sistem Breakdamber kami belum pernah menjumpai daun kangkung yang kering ataupun terbakar. Paling cuman di bagian bawah yang berwarna kuning, dan itu wajar sih teman-teman. Yang ketiga adalah sinar matahari. Selain nutrisi, sinar matahari juga sangat penting dalam pertumbuhan kangkung.
Jika kangkung kekurangan sinar matahari padahal sudah terpenuhi nutrisinya, maka kangkung juga akan menunjukkan warna kekuningan karena proses fotosintesisnya terganggu. Sinar matahari ini tidak hanya penting untuk pertumbuhan tanaman saja, tapi juga dapat membantu mempercepat pertumbuhan ikan. Nah, itulah sebabnya kami selalu menganjurkan para teman-teman jika ingin memulai bidik damber, mulailah bidik damber secara outdoor karena peran sinar matahari ini sangat penting untuk kedua organisme ini. Banyak sekali kelebihan jika kita meletakkan ember bidik damber ini secara outdoor. Selain dari membantu pertumbuhan kangkung yang lebih optimal, ikan lele juga akan semakin cepat besar. Selain itu, penguraian amoniak juga akan terbantu. Ya, walaupun ada peran bakteri di dalamnya. Jika kita sudah merasa kangkung ini mendapatkan nutrisi yang cukup, tapi kita meletakkan ember bidik dambernya di tempat yang minim sinar matahari, ini juga akan mengakibatkan pertumbuhan kangkung tidak optimal dan kangkung akan cenderung berwarna kuning. Yang keempat adalah adanya hama pengganggu. Ketika kita berkebun, ini suatu hal yang biasa jika kita kedatangan hama pengganggu. Hama pengganggu ini akan sangat merugikan jika sudah ada dalam jumlah yang banyak dan dapat menyebabkan tanaman kita mengalami perubahan. Kangkung ini juga menjadi sasaran empuk untuk hama-hama tertentu, misalnya seperti hama kutu daun yang entah berwarna putih atau berwarna merah. Kalian juga harus mengawasi kangkung kalian ini terkena hama kutu daun yang putih atau yang merah. Karena ketika kangkung ini terserang hama, maka ada perubahan pada kangkung. Entah itu daunnya mengkerut, atau timbul bercak-bercak putih, kah serangan dari keluarga kutu, atau bahkan batangnya mengkerut. Ini sudah pernah kami bahas di video sebelumnya, bisa dicek. Jika serangan hama ini sudah parah, sudah bisa dipastikan kita akan gagal memanen kangkung. Apalagi misalnya kita tidak melakukan antisipasi apapun untuk melawan hama ini ataupun melawan serangan kembali dari hama ini. Padahal mungkin saja kita masih bisa menyelamatkan beberapa tanaman. Tapi karena kita tidak tahu tanaman kita terkena hama, jadi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita gagal dalam memanen kangkung. Yang kelima adalah terlalu sering sipon. Sipon ini juga akan mempengaruhi prestasi kita ketika kita menanam kangkung. Karena terlalu sering sipon ini akan menurunkan konsentrasi unsur hara yang terbentuk di dalam ember. Proses sipon ini kan pengeluaran air di dasar ember, lalu ditambahkan dengan air yang baru. Jadi unsur hara yang terbentuk ini konsentrasinya akan menurun. Nah, sipon ini juga menjadi kunci penting untuk kita menanam tanaman di atas ember. Jadi, kita harus tahu kapan waktu yang tepat melakukan sipon dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambat kita melakukan sipon. Ya, walaupun kangkung ini memang tanaman yang mudah sekali tumbuh, tapi ketika kita sering melakukan sipon, maka pertumbuhan kangkung tidak akan seoptimal yang kita inginkan. Sebenarnya, kunci sukses kita menanam tanaman di atas ember ini adalah sipon. Jadi, bagaimana kita menyeimbangkan pertumbuhan antara tanaman dan juga ikan. Sipon yang berkala dan teratur ini kita harapkan dapat menjaga keseimbangan keduanya. Tanaman tumbuh subur, ikan pun tetap sehat. Yang keenam adalah jumlah ikan dan ukuran ikan. Jumlah ikan dan ukuran ikan ini berpengaruh ketika kita menanam kangkung. Nah, waktu itu kita pernah membandingkan pertumbuhan kangkung. Jadi kita punya dua ember. Yang satu kita isi ikan ukuran 6 cm, jumlahnya 50-60 ekor. Dan yang satunya ukuran ikannya 15 cm dengan jumlah 30-40 ekor. Kita sama-sama taruh kangkung di sana, sinar matahari sama-sama maksimal, dan untuk siponnya juga sama-sama berkala. Tapi ketika waktu panen, ini kita bandingkan kangkungnya. Yang kangkung di
ikan 6 cm ini memang tingginya itu sama seperti yang di 15 cm. Tingginya itu sudah sesuai untuk kita panen. Tetapi kangkung yang di 6 cm ini kangkungnya kurus-kurus. Berbeda dengan yang di 15 cm ini. Kangkungnya sangat gemuk-gemuk sehingga terlihat lebih subur. Padahal kedua kangkungnya ini memang subur. Tapi mungkin kalau yang gendut-gendut mungkin kelihatan lebih menarik ya. Jadi jumlah ikan dan ukuran ikan ini sangat berpengaruh pada nutrisi yang terbentuk di dalam ember. Selain dari cepat lambat kita melakukan sipon. Yang keenam adalah sumber kangkung. Jadi untuk menanam kangkung ini kita bisa memilih mau menanam dari benih ataupun dari batang kangkung yang kita beli di pasar. Ini sah-sah saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau kami pribadi, kami lebih recommended untuk menggunakan benih kangkung. Kenapa? Karena kita kan dapat mengamati mulai dari benihnya pecah itu kita sudah tahu, sudah bisa mengamati pertumbuhannya, dan juga kita tahu tipe kangkung yang kita tanam ini, entah daunnya lebar atau daun yang sempit. Karena kan sudah ada di keterangan bungkusnya masing-masing. Jika kita ingin menanam melalui benih, saran saya belilah benih yang memang benar-benar jelas. Tapi bukan berarti repack ini tidak bagus ya teman-teman. Karena terkadang di repack itu tanggal kadaluarsanya tidak disertakan, jumlah bibitnya berapa juga tidak disertakan. Terus kadang tipe yang tercantum itu berbeda dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi untuk teman-teman yang senang untuk merepack, mungkin bisa membuat kemasan yang menarik dan juga jelas. Jadi kita kan tahu sumber bibitnya ini dari mana. Ada juga yang bertanya, Kak, ini saya sudah beli benih yang jelas, tapi kok ada juga yang tidak tumbuh? nah ini bisa jadi karena kondisi benih itu tidak semuanya baik di dalam suatu bungkus. Tapi ini merupakan hal yang wajar ya teman-teman. Dan juga kita perlu perhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera di dalam bungkusnya dan teknik semai yang kita gunakan untuk menyemai biji yang kita beli ini. Jadi itu dia tadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menanam kangkung agar kita menanam kangkung dan mendapatkan hasil yang optimal ketika kita memanennya. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai dengan kemampuan dengan tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share. Langsung di-like kalau suka, di-unlike tidak suka. Jangan lupa komen di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan yang paling penting, diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.